Bapak dan Ibu yang berbahagia, peserta seminar online. Selanjutnya, marilah kita simak sambutan sekaligus pembukaan seminar online penguatan tata kelola rumah sakit dalam mengurangi resiko transmisi penyakit emerging infeksi oleh Ketua Persi Wilayah Jawa Barat. Kepada Dr. Ermina Susana Dewi, SPPK Konsultan MKes MMRS, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi karena pada hari ini kita semua dapat bertemu dalam mengikuti seminar online penguatan tata kelola rumah sakit dalam mengurangi risiko transmisi penyakit emerging infeksi. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para undangan dan narasumber yang berkenan hadir. Yang pertama kepada Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Andi, selamat siang dok. Kepada Sekjen Persi Pusat, Dr. Lia, selamat siang. Juga tidak lupa ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dr. Berli, terima kasih. Para pengurus Persi dan Makersi Jawa Barat yang saya cintai, dan seluruh peserta seminar yang sempat hadir pada hari ini. Sungguh merupakan satu kebanggaan dan kebahagiaan dari kami bahwa Persi Jawa Barat bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam mengadakan seminar ini yang cukup penting karena kita akan tahu bagaimana rumah sakit di Jawa Barat ini dapat mengelola dan dapat bertahan di dalam era antisipasi kebiasaan baru ini. Juga kita mengharapkan bahwa dengan ini kita akan bisa mengurangi penyebaran risiko transmisi lokal, baik dari pasien kepada petugas, dari petugas antar petugas, atau dalam SDM di dalam rumah sakit internalnya sendiri. Hadirin bahwa penyebaran virus ini sudah menjadi pandemi, tentu kita tahu semua, dan ternyata ini penyebarannya yang paling cepat di dunia, karena ternyata dalam 6 bulan ini sudah menyebabkan terjangkit di lebih dari 200 negara, dan yang terkonfirm positif sampai saat ini sudah melebihi dari 16 juta orang, dengan yang berhasil sembuh sekitar 10 juta orang dan meninggal 657 orang. Dan yang kita perlu ketahui juga, yang perlu masyarakat ketahui bahwa penyakit ini tidak memilih mau bayi, dewasa, kakek-kakek, dan juga di sini tidak memilih apakah itu nakes, apakah itu di pertokoan dan di mana-mana. Jadi risikonya sama. Dan di Indonesia sendiri ternyata ini mencapai angka yang tinggi, jadi pada tanggal 28 Juli ini mencapai, yang positif mencapai 102.000, dan ini sudah melebihi Cina. Ya, jadi ini merupakan ancaman bahaya bagi kita, karena kasusnya terus meningkat, semakin banyak korban yang berjatuhan, jadi kita harus hati-hati bagaimana kita mencegah hal tersebut. Dan tentu ini sudah menjadi tugas dari Persi sebagai organisasi perumah sakitan, untuk menjaga dan menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui rumah sakit dan memberikan data dan informasi yang benar juga dari sumber yang terpercaya. Sebetulnya cara terbaik untuk melawan COVID itu bukan hanya membandingkan angka yang cepat berubah, tapi yang penting bahwa seluruh rakyat Indonesia harus optimis, harus kompak, dan harus gotong royong. Mengapa? Karena tantangan yang kita hadapi adalah bervariasinya tingkat pendidikan masyarakat kita, bervariasinya pendapatan keluarga, bervariasinya juga budaya masyarakat. Dan ini berarti masyarakat itu membutuhkan arahan dari para pakar, ya, informasi-informasi sehingga mereka dapat paham dan dapat mengikuti apa yang dianjurkan oleh para pakar. Dan ini memang menjadi tugas kita bersama untuk menjaga agar Indonesia menjadi negara yang selamat. Kemudian juga kita tahu bahwa COVID ini merupakan ancaman penyebarannya itu nyata karena dengan kasus yang tinggi, sehingga memang masyarakat, maksud saya pemerintah juga sudah melakukan beberapa langkah-langkah pencegahan dari sisi regulasi, dari organisasi, malah juga menyiapkan rumah sakit darurat dan sebagainya. Dan kewaspadaan ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi kita juga kita semua ini juga melibatkan seluruh rumah sakit, melibatkan seluruh dinas kesehatan, seluruh fasilitas uji laboratorium, juga melibatkan unsur tata kelola klinis di rumah sakit. Karena ini dampaknya sangat besar sekali ke seluruh sistem juga, jadi sistem sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
Ibu Bapak yang saya hormati, kehadiran Ibu Bapak tentu sangat mempunyai peran yang besar di dalam mendorong kita untuk bekerja sama dengan sungguh-sungguh dengan segala upaya dalam mensukseskan program-program pemerintah, khususnya dalam penanggulangan penyebaran virus COVID ini. Ibu Bapak, bahwa peran Ibu ini juga dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam peningkatan peran Persi sendiri dalam pencegahan ini. Tidak kenal maka tidak sayang. Jadi Persi itu sebetulnya merupakan suatu organisasi rumah sakit yang mempunyai visi menjadikan rumah sakit yang handal dan mampu menjadi sandaran bagi rumah sakit di Jawa Barat. Juga Persi ini sebagai organisasi yang mendorong rumah sakit di Jawa Barat agar meningkatkan mutu. Mempunyai misi yang baik, yaitu memperjuangkan kepentingan anggota Persi, ya, kemudian mengembangkan networking, meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan mutu anggota Persi. Jadi yang belum masuk anggota Persi segeralah daftar. Banyak sekali hal positif yang bisa kita ambil dari kegiatan-kegiatan Persi ini. Kemudian juga kita harus menyadari bahwa karakteristik risiko maupun ancaman di setiap rumah sakit itu ternyata berbeda-beda. Sehingga dalam hal ini, setiap manajemen rumah sakit kami harapkan dapat mampu mengenali dan menyiapkan strategi untuk menghadapi ancaman tersebut. Jadi sasaran yang ingin dicapainya salah satunya adalah untuk mengurangi SDM yang terpapar. Ini sangat penting. Mengurangi dampak sosial ekonomi dari berkurangnya pendapatan rumah sakit, kemudian menyelaraskan peraturan perundangan dan penataan perumahasakitan dari hanya merespon tetapi menjadi pengelolaan risiko infeksi dengan memasukkan mitigasi, pencegahan, dan pengurangan risiko melalui tata kelola manajemen yang baik. Dan dengan kompleksitas seperti hal tersebut yang barusan kita sampaikan, ini tentu diperlukan sinergitas yang baik, ya, berupa tata kelola yang baik di rumah sakit, agar rumah sakit dapat menanggulangi infeksi secara efektif dan efisien. Itu yang bisa saya sampaikan. Tidak lupa kami mengucapkan, jadi Persi Jawa Barat mengucapkan selamat menyongsong Idul Adha 1441 Hijriah. Idul Adha ini akan kita laksanakan, jadi berkontribusi dalam kepentingan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sekaligus solusi atas masalah sosial yang kita hadapi. Saya juga minta izin untuk membuka dengan memohon rahmat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar penguatan tata kelola rumah sakit dalam mengurangi risiko transmisi penyakit emerging infeksi. Dengan ini saya buka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kegiatan seminar online ini telah dibuka. Hari ini kita akan mendengarkan langsung berbicara mengenai tata kelola rumah sakit dalam masa pandemi ini, tentunya juga tidak lepas dari fakta tentang strategi lanjutan dan mengenai kasus-kasus lainnya, terutama khususnya di Jawa Barat dan pada umumnya secara nasional. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk berbicara mengenai update kasus COVID-19 di Jawa Barat dan bagaimana strategi lanjutannya. Kami persilahkan kepada Dr. Berli Hamdani Gelung Sakti, MPPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di dalam kegiatan seminar online dalam suasana yang membahagiakan dan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam rangka silaturahim dan seminar ini tentunya dilaksanakan oleh Persi wilayah Jawa Barat dengan tema penguatan tata kelola rumah sakit dalam mengurangi risiko transmisi penyakit emerging infeksi. Untuk itu saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Persi Jawa Barat yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan update terkait dengan pengendalian pandemi COVID-19 di Jawa Barat ini.
Eh, Indonesia saat ini sedang menghadapi suatu pandemi kesehatan yang cukup serius ya, yaitu pandemi COVID-19. Nah, pandemi ini tentunya memberikan dampak luas bagi seluruh aspek, baik kesehatan maupun non-kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam menghadapi masalah kesehatan di masyarakat akibat pandemi ini. Khususnya tentunya ada rumah sakit. Hal ini menjadi tantangan juga bagi seluruh rumah sakit di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, bagaimana strategi yang harus diterapkan dalam menghadapi atau menangani pasien dengan COVID-19 di rumah sakit kita masing-masing. Peran rumah sakit ya pada masa pandemi COVID ini sangat penting ya, diawali dengan deteksi dini, kemudian juga kita melakukan pemeriksaan, kemudian juga kita membuat penata laksanaan ya hingga sampai kepada perawatan. Dan ini dilakukan seluruhnya itu ada dan terutama di rumah sakit. Karena mungkin berbeda dengan situasi penyakit lain ya yang dalam hal ini berpotensi terjadi wabah. Untuk pandemi COVID-19 ini memang sangat khusus ya karena dia langsung menyerang manusia, sehingga ini tentunya langsung sebagai ujung tombak terdepan itu adalah rumah sakit. Jadi sering disampaikan bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan ujian sistem ya, bagaimana sistem yang sudah kita bangun sekian puluh tahun termasuk sistem pelayanan di rumah sakit itu bisa menghadapi pandemi ini, dan mudah-mudahan kita bisa melewati pandemi ini dengan baik dengan memberikan kontribusi terbesar, yaitu menzerokan ya ataupun menurunkan morbiditas dari pandemi, dan termasuk di dalamnya adalah kematian. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah memberikan perhatian dalam berbagai kebijakan ya terkait COVID-19, termasuk dikeluarkannya keputusan Gubernur nomor 445 2020 tentang perubahan atas keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 45 keputusan 186 tahun 2020 tentang penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu. Pada awalnya hanya 8 rumah sakit, kemudian bertambah menjadi 32 rumah sakit, kemudian terakhir menjadi 105 rumah sakit. Walaupun pada kenyataannya saat ini ada 322 rumah sakit di Jawa Barat yang juga menangani pasien COVID-19. Nah, tentunya dengan bertambahnya rumah sakit ini tidak hanya rumah sakit pemerintah, itu juga termasuk di dalamnya adalah rumah sakit swasta yang paling banyak justru memberikan pelayanan, termasuk juga rumah sakit TNI, Polri, dan rumah sakit swasta lainnya. Dengan jumlah kasus yang terus bertambah, tentunya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya rumah sakit, perlu dilakukan upaya untuk dapat memutus mata rantai penularan di lingkungan internal rumah sakit itu sendiri. Jadi rumah sakit saat ini menghadapi double burden, bahkan mungkin triple burden ya. Yaitu tadi pertama dia harus memberikan layanan kepada pasien COVID-19 di satu sisi, kemudian sisi lain adalah bagaimana supaya penularan di internal rumah sakit juga jangan sampai terjadi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentunya ada bagaimana bisa meningkatkan kualitas dari sisi layanan kepada pasien yang non-COVID. Jadi beban-beban seperti inilah yang menurut saya ini perlu dirumuskan dalam sebuah tata kelola. Ya. Sebagai informasi, sampai dengan tanggal 28 Juli 2020, di Jawa Barat kasusnya sudah mencapai 6.218 yang terkonfirmasi positif. Kemudian 3.567 sudah dinyatakan sembuh, dan dengan 206 kasus positif meninggal. Jumlah ini dikhawatirkan akan bertambah jika rantai penularan tidak segera diputus. Jadi tentunya peran memutuskan mata rantai penularan itu sendiri itu tentunya juga akan
dipakai atau dilaksanakan oleh rumah sakit begitu. Nah, dalam upaya mengurangi resiko transmisi penyakit infeksi emerging diperlukan pengelolaan, pengendalian, dan pencegahan infeksi atau PPI yang baik di rumah sakit. Nah, ini juga tentunya harus didukung dengan sarana prasarana, sumber daya manusia, peralatan yang baik pula. Dalam hal ini sebenarnya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat sudah selalu berkomunikasi ya dengan rumah sakit melalui bidang kesehatan dan melalui bidang pelayanan kesehatan. Kita mencoba mengakomodir ya, walaupun belum seluruhnya dari kebutuhan pengendalian dan pencegahan infeksi rumah sakit ini kita bisa penuhi. Nah, terakhir juga saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini bahwa rumah sakit di Jawa Barat ini sebenarnya bisa menjadi semacam center of excellence ya di dalam kita memberikan pelayanan kepada pasien-pasien, baik itu pasien COVID maupun non-COVID. Termasuk diantaranya misalnya contohnya adalah Hasan Sadikin. Dengan sekian banyak pasien yang sudah dirawat, terutama pasien COVID, dan kemudian juga sekian banyak yang sudah sembuh, ya tentunya ini adalah hal yang bisa di-sharingkan di dalam kegiatan-kegiatan seperti halnya seminar online ini kepada rumah sakit lain, sehingga rumah sakit lain bisa mengambil semacam pembelajaran ya di mana dan apa saja yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan di rumah sakit masing-masing. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit itu tentunya adalah bertujuan untuk melindungi pasien dan juga petugas kesehatan. Ya, jadi pasien, petugas kesehatan, pengunjung itu semuanya harus kita lindungi supaya tidak terjadi penularan internal rumah sakit ya, dan ini tentunya juga akan menambah beban sekali lagi bagi rumah sakit itu sendiri dan juga pada akhirnya ada menjadi beban masyarakat. Saya sangat berharap sekali lagi bahwa dengan kegiatan seminar online ini semua rumah sakit sama-sama mencari tadi pertama adalah tata kelola yang tepat, yang efektif dan efisien gitu ya, yang bisa diterapkan di seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Jawa Barat ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kerangka ataupun landasan ya untuk kita tadi membuat standar-standar baru di dalam adaptasi kebiasaan baru yang akan kita masuki. Mulai dari pasien rawat jalan, kemudian juga pasien rawat inap, kemudian juga untuk bagaimana kita mengembangkan, yang ketiga adalah bagaimana kita mengembangkan teknologi dalam memberikan layanan kepada kepada pasien ya di rumah sakit. Itu mungkin ke depan telemedicine itu akan menjadi salah satu primadona, dan tentunya juga termasuk juga untuk perawatan pasien katakanlah dengan home care dan lain sebagainya yang berbasis kepada layanan medis yang dikelola oleh satu atau beberapa jaringan rumah sakit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan webinar yang diselenggarakan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua, khususnya bagi masyarakat rumah sakit. Ya, dan sekali lagi saya sangat berharap bahwa dari kegiatan ini akan muncul rekomendasi-rekomendasi di mana kita semua bisa melaksanakan ini sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan sekaligus juga akses dari layanan fasilitas pelayanan kesehatan khususnya ada rumah sakit. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.